Halo semuanya, perkenalkan aku Hana. Sekarang aku tinggal di Istanbul sudah 5 bulan. Dan karena video aku lumayan viral di TikTok ataupun di Instagram, jadi di sini aku ingin buat video untuk teman-teman yang mau merit di Indonesia ya. Aku nikahnya itu di bulan April 2024. Aku buat ini menurut peraturan sesuai pengalaman aku di April 2024 dan ada perubahan di Mei. Kebetulan aku update perubahan itu gitu. Ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menikah di Indonesia, dan ini hanya untuk couple di Turki. Aku tidak bisa menjawab apabila pasangan kalian dari negara lain, karena setiap negara itu pasti punya kebijakannya masing-masing. Oke, pertama-tama kalian harus tahu dulu kalian akan menikah di mana, di KUA apa. Misal in case seperti aku, KTP aku itu Kota Tangerang, tapi aku memutuskan untuk nikah di Jakarta Utara, di daerah Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk. Aku menggunakan masjid ya, karena aku menggunakan gedung, bukan gedung ya, pokoknya lokasi di daerah tersebut. Kalian bisa survei dulu gedung atau lokasi yang kalian inginkan, di mana setelah fix, nah baru kalian bisa mengunjungi KUA lokasi tersebut. Misal aku di Tanjung Priuk, maka aku akan menanyakan dokumen di KUA Tanjung Priuk, karena setiap KUA itu punya kebijakannya masing-masing. Ada yang nggak perlu translate, ada yang perlu translate. Untuk yang pertama, ini untuk yang WNI-nya dulu ya, alias si calon istri. Ada surat pengantar pernikahan dari kelurahan setempat atau dalam kurung N1. Sebelumnya kalian harus buat surat dari kelurahan setempat sesuai KTP. Aku tempat tinggalnya berbeda dengan KTP aku. Jadi, minta pengantar dari RT RW. Setelah RT RW nanti langsung dirujuk ke sesuai KTP kita di mana. Yang kedua ada fotokopi kakak atau KTP. Aku dua-duanya fotokopi. Ini untuk calon si suami istri dan wali nikah, karena di sini yang warga negara Indonesianya ini aku doang dan papa aku, wali nikahnya itu papa aku. Jadi di sini KTP aku sebagai calon istri dan papa aku. Yang ketiga ada surat pernyataan belum menikah bermaterai 6.000. Ini dapatnya dari RT RW, ditandatanganin juga. Setelah itu yang keempat ada fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah. Nah, fotokopi ijazah ini menurut aku tentatif ya, setiap KUA ada yang butuh ada yang enggak juga, tapi jaga-jaga aja pakai fotokopi ijazah terakhir. Lanjut, yang keenam ada foto biometrik. Nah, di sini penting banget foto biometrik. Kita foto background biru 2x3 4 lembar, 4x6 2 lembar. Tapi siap-siap aja menyiapkan 5 lembar masing-masing. Aku menyiapkan 2x3, 3x4 dan 3x6 masing-masing 5 lembar. Yang ketujuh ini ada fotokopi buku nikah orang tua apabila kalian anak perempuan pertama. Dan kebetulan aku anak perempuan pertama, jadi ini aku butuh buku nikah orang tua. Selanjutnya ada surat izin menikah apabila kalian TNI atau Polri. Lanjut ada surat izin orang tua atau N4 dari KUA apabila kalian di bawah umur 21 tahun. Tapi kalau di atas 21 tahun ini nggak perlu sama sekali. Terus surat kematian suami istri kalau bagi duda atau janda yang cerai mati. Karena yang menikah dengan Turki itu nggak semuanya single, ada yang janda atau duda juga. Jadi ini diperlukan apabila kalian janda. Selanjutnya ada akte cerai dari pengadilan agama dan salinan putusan hakim. Ini dibutuhkan juga apabila duda atau janda yang cerai hidup ya, bukan cerai mati. Lanjut ada surat dispensasi kecamatan. Ini diperlukan apabila kalau kalian menikah kurang dari 10 hari kerja. It means 2 minggu sebelum kalian menikah gitu. Karena kan 10 hari kerja, 1 minggu itu 5 hari kerja. Jadi 2 minggu sebelum menikah kalian ini bisa minta surat dispensasi ke kecamatan. Terus ada surat dispensasi pengadilan agama apabila kamu di bawah 19 tahun. Tapi jarang banget sih yang di bawah 19 tahun. Jadi ini skip aja. Lanjut ada fotokopi KTP saksi nikah 2 orang. Jadi kalian saksi nikahnya orang Indonesia ya. Aku kebetulan pakai orang Indonesia, pakai omku dari pihak papaku dari 2 keluarga yang berbeda. Itu fotokopi saksi nikah 2 orang gitu. Nah, kita lanjut menikah dengan WNA alias dokumen si WNA-nya ini. Yang pertama, fotokopi paspor dan visa kedatangan. Jadi paspor calon suami kalian minta di-scan aja kalau jauh, lalu dikirim via PDF via WhatsApp. Lalu ada visa kedatangan, ini optional alias bisa menyusul. Kalian kong kali kong aja sama KUA-nya. Kalian bisa apply di ini nih.
aku cantumin. Itu bisa di print, biasanya kan H-2 atau H-3 kedatangan itu kalian sudah buat visa, jadi itu kalian bisa print dan serahkan ke KUA. Lanjut ada surat keterangan lahir atau akte kelahiran. Kalau di Turki namanya nüfus kayıt örneği. Ini bisa didapatkan di e-devlet. Jadi mereka ada sistem dokumen secara e-digital. Jadi kalian bisa minta dapat di e-devlet itu namanya nüfus kayıt örneği dan KK, kartu keluarga. Waktu aku pakai kartu keluarga juga ya. Itu juga bisa didapatkan di e-devlet dan jangan lupa di apostil. Aku lupa disahkan di nüfus Mudurlugu. Kalau salah nih tulisannya kayak gini. Aku maaf kalau pengucapannya salah. Kalian bisa langsung ke sana. Biayanya tergantung daerah masing-masing. Kita lanjut mengisi data lengkap kedua orang tua. Ini yes, fotokopi orang tua calon kalian. Jadi minta aja scan-nya KTP atau kimlik kedua orang tua calon kalian. Lanjut, semua dokumen yang berbahasa asing diterjemahkan. Nah, ini penting banget. Ada KUA yang tidak perlu diterjemahkan, ada juga yang perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ada juga seperti KUA aku yang minta diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Apa aja sih dokumen yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Ada paspor, karena paspor ini sudah berbahasa Inggris, jadi aku langsung bahasa Inggris ke Indonesia. Ada kimlik atau ID card, karena di kimlik itu sudah ada bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Inggris langsung ke Indonesia. Nah, ada akte kelahiran dan kartu keluarga. Ini berbahasa Turki dan kebetulan penerjemah resmi, penerjemah tersumpah bahasa Turki ke bahasa Indonesia lumayan mahal banget. Jadi aku mensiasati untuk penerjemah non resmi Inggris dulu di Turki, lanjut penerjemah tersumpah dari Inggris ke Indonesia. Semoga kalian paham ya. Jadi calon aku menerjemahkan dari bahasa Turki ke bahasa Inggris di penerjemah non tersumpah di Turki. Biayanya untuk 2 dokumen itu 1000 TL. Aku nggak tahu kalau sekarang berapa, tapi di April lalu, di Maret itu 1000 TL untuk 2 dokumen. Calon aku mengirimkan terjemahannya tersebut ke aku dan aku terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi dari Inggris ke bahasa Indonesianya aku terjemahkan tersumpah dan lumayan saving cost banget ya, karena harganya 60.000 per lembar. Aku translate-nya di MediaMask Translations atau translator, aku lupa banget nama Instagramnya apa. Aku cantumin di sini juga. Jadi 4 dokumen itu yang aku terjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Terus ada apa lagi? Selain dokumen penerjemah, ada fotokopi piagam pengislaman apabila calon kalian ini mu'alaf. Biasanya kalau mu'alaf itu biasa ada dokumen pengislaman secara resmi, nah itu juga butuh di fotokopi. Lanjut, ada pas foto 2x3, 3x4, 4x6, itu background biru. Dan di Turki itu kebanyakan foto biometriknya adalah background putih dan rata-rata tuh cuma sampai bahu. Jadi semisal kalau calon kalian belum pernah ke Indonesia, kalian bisa fotonya tuh agak bawah gitu sampai dada. Nanti kita edit aja di sini di Indonesia, minta kirim aja JPEG, diedit di Indonesia dan cetak di Indonesia. Dan kalau calon kalian mau ke Indonesia untuk lamaran dulu seperti aku, kalian bisa langsung aja foto background biru biar sama gitu loh kan resolusinya dan kualitasnya. Foto langsung ke studio atau foto sendiri juga sebenarnya bisa, tapi kalian edit sendiri gitu. Atau juga bisa dieditin orang lain. Dan yang terpenting ada surat izin menikah dari kedutaan atau CNI, Certificate of No Impediment, alias surat single. Ini yang menyatakan bahwa bisa menikah di negara tersebut dengan WNI. Kedutaan Turki yang ada di Jakarta ya. Alamatnya itu ada di Embasi Turki. Tadi Jalan HR Rasuna Said, Kaflin 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini bisa kalian datang di H-2 minggu. Waktu itu aku di H-2 minggu, calon aku datang H-2 minggu, tapi karena terbentuk libur Idul Fitri, jadi aku minta ke KUA untuk dispensasi, boleh nggak ini CNI ini menyusul di H-3. Itu benar-benar huru-hara banget sih. Nah, apa aja yang dibutuhin untuk mendapatkan si surat single ini? Jadi siapkan paspor dan kimlik untuk ke kedutaan dan biayanya itu $8. Jangan lupa janji temu juga di websitenya Konsguluk. Itu kalian bisa rendezvous itu appointment ya. Di jam berapa? Tapi di in case aku rendezvous aku itu jam 9.30. Tapi aku datang itu sebelum jam 9. Jadi Embasi Turki itu buka jam 9. Tapi aku datang sebelum jam 9. And then satpamnya ngelihat aku datang pertama dan aku bisa masuk duluan tanpa harus ada rendezvous itu. Jadi menurut aku rendezvous itu kayak gak berfungsi dengan baik gitu.
Jadi ya datang pagi aja kalau bisa sebelum embasinya ini buka. Dan jangan lupa tongolin muka ke satpam karena masuknya itu 3 couple gitu, 3 couple atau 3 orang. Karena banyak kayak yang ngurus dokumen-dokumen ke embasi Turki. Apalagi ya? Udah. Oh iya, apabila kalau calon kalian bisa datang ke Indonesia lebih lama atau 2 minggu sebelumnya. Kalau nggak bisa alias terbatas, calon kamu mau datang sekitar H-3, H-2 sebelum pernikahan, itu sebenarnya CNI itu bisa diwakilkan, tapi ini harus pakai surat kuasa atau namanya vekaletname. Ya, name vekaletname. Nah, calon kamu ini harus buat di notaris di Turki. Calon kamu akan menikah dengan WNI, menikah dengan kamu, dan nantinya akan menunjuk kamu sebagai calon istrinya untuk mengambil dokumen CNI ini di embasi Turki. Biayanya sendiri itu sekitar 560 TL. Setiap daerah beda-beda ya, jadi bisa konfirmasi setiap notaris daerah masing-masing. Apa aja yang dibutuhin kalau kamu sebagai perwakilan mewakili mengambil CNI itu? Ada KTP pribadi kamu. Jadi kamu gak boleh mewakili, misalnya calon istrinya itu kamu, dan calon kamu sudah menunjuk kamu untuk mengambil CNI-nya. Tapi kamu gak bisa, kamu minta tolong ke saudara kamu, itu gak boleh. Orang yang mengambil itu harus sesuai dengan nama yang ada di surat kuasa. Namanya nama kamu, jadi harus kamu yang ambil ke embasi Turki. Itu harus pakai KTP kamu, KTP orang Indonesianya, kimlik, paspor, dan biayanya $8 tadi. Begitu. Kira-kira itu aja. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang sulit itu after marriage menurutku, karena yang susah itu sebenarnya di KUA-nya. Jadi kalau kalian dapat KUA yang enak, itu alhamdulillah banget. Kalau KUA-nya agak rese, terus minta slip, minta apa sih, uang ya salah gitu, tinggal dikong-kalingkong aja, dibicarakan, diskusikan. Ada yang minta sampai berjuta-juta, ada yang sampai berapa ratus ribu untuk tip gitu loh. Sesuai kemampuan kalian aja. Oh ya, selain dokumen ini aku juga buat ini wedding planner. Aku buat wedding planner untuk aku karena untuk memantau seberapa jauh, seberapa progresnya aku prepare sendirian. Karena kan prepare sendirian ya, nggak dibantu sama calon suami. Kalau calonnya orang Indonesia bisa ditemenin kemana-mana, itu enak banget. Sedangkan ini calon kita tuh jauh, jadi aku buat wedding planner. Isinya itu macam-macam, ada dokumen, terus ada wedding guest juga, wedding song list, ada rundownnya juga, biar si calon kita ini bisa ngeliat nih sejauh mana progres yang kita prepare di Indonesia tuh wedding prepare-nya seperti apa, biar mereka tahu gitu. Nih kalau ada yang mau wedding plannernya, aku sertakan di kolom deskripsi, kalian bisa download di situ. Semoga bisa membantu untuk calon-calon mixed couple marriage. Untuk after marriage-nya beda video. Oke, bye-bye.